Dulu waktu Pak Firly jadi deputi juga, beliau juga sulit sekali itu untuk mau melaporkan harta kekayaannya gitu. Dan sekarang mungkin Pak ini ditemukan ya sama teman-teman, bahkan bukan kami yang menemukan gitu ya, bahkan teman-teman dari publik ya, masyarakat yang menemukan ada kenaikan yang signifikan dan dilihat tak wajar. Nah, Bang Rahman kira-kira dia menolak. Nah, Bang Rahman gimana triknya, Bang? Tidak semua harus diceritakan tapi Rahman. Bang, ini kan lagi rame di media bahwa Ketua IM57 mau mengaudit salah satu pimpinan KPK yang dalam 1 tahun hartanya melonjak begitu fantastis sampai 4,25 miliar kalau nggak salah. Nah, kenapa tiba-tiba ada kepikiran dari Abang sebagai Ketua IM57 untuk mengaudit? Apakah ini kan saya sebagai rakyat bertanya-tanya, apakah ada indikasi balas dendam gitu, Bang? Atau gimana, Bang? Ya, jadi memang kita di KPK memang sudah jadi satu prinsip utama kita ya, berintegritas dan siap di audit secara transparan. Karena kami berbeda dengan teman-teman di standar penyelenggara negara di luar instansi KPK. Kami itu setiap tahun sekali. Jadi setahun sekali, kalau bisa setahun 2 kali itu lapor. Sedangkan teman-teman penyelenggara negara di luar KPK itu 2 tahun sekali. Jadi memang kami punya standarnya yang tinggi. Itu fungsional ya, itu level penyidik. Nah harusnya kalau level pimpinan itu harusnya lebih jelas lagi, lebih jernih lagi, lebih detail dan lebih transparan lagi. Jadi memang itu sudah dari generasi pertama ya, pimpinan generasi pertama Pak Ruki, di generasi kedua terus Pak Antasari dan terus sampai Pak Abraham Samad terus sampai sekarang. Nah di generasi ini aja nih yang kita agak melihat satu anomali ya, mulai dari agak sulit untuk melapor harta kekayaan gitu loh. Dulu waktu Pak Firly jadi deputi juga, beliau juga sulit sekali itu untuk mau melaporkan harta kekayaannya gitu. Dan sekarang mungkin Pak ini ditemukan ya sama teman-teman, bahkan bukan kami yang menemukan gitu ya, bahkan teman-teman dari publik ya, masyarakat yang menemukan ada kenaikan yang signifikan dan dilihat tak wajar. Jadi kemarin kita konsolidasikan, lalu kemudian saya tunjuk ketua tim investigasinya, itu Saudara Abdurrahman, kebetulan hadir di sini. Kami bawa dari kantor, saya langsung bawa dari kantor biar bisa lebih detail menjelaskan tahapan-tahapan investigasi yang akan kita lakukan dalam rangka mengaudit secara mendalam dan detail peningkatan harta pimpinan KPK yang dinilai tak wajar. Gimana, Bang? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Abdurrahman Rahim. Oke, saya sih menerima dengan baik ya, sangat baik, itikat baik dari Ketua IM57, apalagi kalau memang saya ditugaskan. Sedikit bercerita, background saya pertama kali masuk di KPK, saya memang langsung ditugasin di pengawas internal. Jadi selama 5 tahun saya di sana, tugas saya memang mengawasin orang-orang KPK, selain orang-orang KPK supaya on the track, tapi lebih banyak orang KPK yang tidak on the track. Cocok ini dia, cocok kan? Pas betul. Dan bukan hanya pegawai, pimpinan juga diawasi. Oh, Ya. Ya. pimpinan ini diawasi juga sama Bang Pengawas internal ya. Pengawas internal. Jadi dulu kami punya, saya nggak tahu sekarang setelah KPK berubah jadi ASN-nya, tapi dulu ada PUPI, Pedoman Umum Pengawasan Internal, yang mengatur secara detail bagaimana seorang PI ngawasin pegawai dan bahkan sampai pimpinan seperti kata teman-teman tadi. Mungkin kan di judul berita Pak Novel, di judul beritanya Novel Baswedan CS, yang kesebut padahal diisi beritanya mah Ketua IM57-nya Bang Agung, tapi yang kesorotnya Bang Novel Baswedan CS. Iya, Novel Baswedan temannya Abu. Iya, kan CS, berarti CS kan. Nah, tapi satu hal saya ingin menyampaikan. Iya. Mungkin biar nanti Rahman bisa menyampaikan lebih jelas. Biasanya itu kita kan sering tuh mendeteksi
pelaku-pelaku kejahatan korupsi atau pejabat-pejabat yang korupsi, dan kemudian pola-pola untuk menyimpan hartanya dan lain-lain kan sebetulnya kan udah terbaca lah. Nah, mungkin Rahman bisa memberitahu itu tuh. Soalnya Rahman ahli itu, dia auditor juga, Iya. sering pernah bertugas untuk bidang aset tracing di KPK juga. Jadi pengalamannya udah banyak, Kak. Mana Rahman? Sebenarnya gampang aja sih Bang, untuk memantau orang-orang nakal di KPK. Mereka itu akan kelihatan kebiasaannya setelah jam 5. Ini based on pengalaman saya ya. Jadi kami awasin, kami ngikutin dia sampai kemanapun, even Sabtu Minggu sama keluarganya. Akan kelihatan itu pasti celahnya. Ketika dia suka melakukan aktivitas yang tidak normal misalkan. Entah bertemu sama orang berperkara, atau ditraktir, atau bahkan sampai membelikan aset. Dulu sempat ada beberapa pengalaman case-case sebelumnya sempat pakai nama orang lain untuk membelikan aset kayak gitu. Nah, Gampang. berarti, maksudnya Mas Amang ini udah nyiapin rencana investigasi nggak? Misalnya hipotesis ya, kan tentu kita kalau melakukan investigasi kan ada hipotesis gitu kan. Misalnya kalau dalam LHKPN ini ketika orang istilahnya dicurigai, itu hipotesisnya seperti apa sih? Apakah kenaikan tidak wajar itu misalnya karena pasti kan ada pemasukan ya kan, kemudian ada pengeluaran, kan ada balance gitu kan. Nah, kalau tidak balance itu seperti apa? Misalnya ketika alibi-alibi yang dibangun gitu kan, mematahkannya bagaimana? Itu gimana Bang rencana penyelidikan investigasinya? Iya. Kita biasanya bukan kalau di KPK disebut investigasi ini kan ya. Yang LHKPN betul, ini. betul, Kan LHKPN betul, segini. betul. Nah, Sebenarnya gampang banget. Datangin aja ngeri kali, gampang banget nih. Iya, gampang. Ngeri Besok kan? pengalaman Kalau saya gampang Ya, banget untuk tuntas dong, bakal membuktikan tuntas. orang-orang. gampang ngeri kali. Gampang aja. Gampang gimana Bang? Lihat teman nongkrong atau tempat nongkrongnya, habitnya orang tersebut biasanya nongkrong di kafe kah, atau pengajian kah, atau dia sangat nongkrong sama orang-orang anggota dewan kah gitu. Ikutin aja tuh gampang. Kemudian ketika sudah tahu behaviornya mereka, ajak ngobrol orang-orang sekelilingnya. Akan ngomong itu. Oh, saya pernah ketemu Bapak ini di kayak dulu ya di PI Plaza Indonesia. Atau saya pernah ketemu Bapak ini lagi makan di salah satu tempat makanan mahal lah di Suki Jepang. Biasanya itu akan ketahuan itu. Dari situ akan digali. Apalagi kalau beli aset dan kemudian pembayarannya tunai. Betul. Nanti akan ada cerita lah siapa yang bayarin gitu ya. Akan sangat gampang banget. Akan ada kalau seumpama nanti terbukti begitu akan terlihat dan lebih mudah. Betul. Betul sekali Bang. Ya. Akan terlihat dengan sangat mudah. Saya pernah loh Bang nanganin kasus itu suatu perkara ya. Memang orang-orang itu saya lihat kok beli aset kenapa sih nggak atas nama dirinya gitu Bang ya. Di atas nama. Kalau kita kan di LHKPN kan kita ngisi kan nih, kita beli kan pasti kalau nggak atas nama kita sama istri kita gitu kan. Terus ketika saya menangani kasus korupsi itu Bang banyak loh Bang yang istilahnya pembelian aset itu nggak atas nama dia gitu kan, entah nama orang yang dekat sama dia gitu, tapi bukan dari keluarga inti, entah Bang itu kalau misalnya di LHKPN Bang Amang itu masuk LHKPN nggak tuh kayak gitu-gitu, dan itu kenapa sih orang beli aset bukan atas nama dia? Ada dua sebenarnya modusnya itu. Ketika mereka udah ketahuan nih, udah entah keluarganya yang cerita keceplosan di media, atau entah keluarganya upload barang tersebut yang kita duga gratifikasi, dia terpaksa harus menulis di laporan LHKPN-nya. Nah, ada dua modusnya. Atau memang dia pakai orang lain, dia nggak akan cantumin, dia tidak akan cantumin. Kalau udah ketahuan. Gitu. Betul, kalau tidak ketahuan. Tapi kalau sudah ketahuan dan entah tidak sengaja keluarganya expose di media sosial, entah itu mobil, rumah atau apapun itu, akan gampang banget. Dia kelabuin aja, ya udah deh saya lapor LHKPN kayak gitu, seakan-akan itu harta punya dia gitu. Yang menarik yang disampaikan sama Rahman tadi bahwa kalau kita mengacu kepada perbuatan kejahatan yang fokusnya mencari uang atau mencari sesuatu yang dapat dinilai dengan uang,
maka ujungnya nanti kan ada keinginan untuk bagaimana uang yang dia dapat itu atau harta yang dia dapat itu bisa disimpan dan dianggap harta yang benar ya gitu ya. Nah, upaya untuk menyembunyikan atau melakukan suatu tindakan sesuatu hal ya, ada beberapa pola ya di pencucian uang, tidak pidana pencucian uang. Itu apabila dimaksudkan untuk mengelabui dengan menyamarkan asal-usul, itu masuk delik tidak pidana pencucian uang. Artinya bisa jadi ada pejabat itu berbuat melakukan tidak pidana korupsi, baik suap atau apapun. Tapi ketika kemudian ada upaya untuk mengelabui atau menyamarkan asal-usul, ini kejahatan baru. Jadi ada dua kejahatan di sana. Kadangkala untuk mengungkapnya idealnya dari predikat crime-nya terlebih dahulu. Tapi di beberapa jenis kejahatan itu bisa diungkap dari tidak pidana pencucian uangnya. Jadi ini menarik ya, diskusi ini menarik. Walaupun tentunya kita tidak sedang membicarakan di poin kejahatan tadi ya, karena tadi yang dimaksud pimpinan KPK apakah terlibat urusan masalah pidana kita nggak tahu. Tapi keinginan tadi yang disampaikan oleh Rahman bahwa upaya untuk bisa melacak dengan mudah, memang Rahman punya pengalaman dan banyak teman-teman yang punya keahlian detail itu. Bang, jadi menarik nih Bang ya kalau misalnya ke depan kita undang teman-teman yang memahami LHKPN gitu ya. Ya apa namanya, bahwa kita LHKPN itu luas gitu, nggak bisa kita ngomongin sebentar seperti ini gitu Bang. Itu menarik bagaimana orang memasukkan hartanya atau tidak memasukkan hartanya gitu kan. Iya, benar-benar. Memang dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi, upaya diantaranya adalah masalah pengendalian gratifikasi itu di ujungnya ya, di awal ya. Dan kemudian di muaranya adalah laporan harta kekayaan. Dari sanalah orang ini bisa dinilai. Dan namanya orang berbuat jahat kan, berbuat jahat korupsi atau apapun, pasti kan mau cari uang. Ketika kekayaannya dikontrol, dia akan terlihat. Ketika dia berbuat yang nggak benar, dia akan terlihat di sana. Jadi itu penting sekali. Dan perlu saya tambahkan juga itu Bang Yudi, bahwa tim yang sudah dibentuk itu saya tunjuk kemarin di M57 itu terdiri dari ahli gratifikasi dan ahli LHKPN. Lengkap ya. Termasuk Bang Rahman ini ahli gratifikasi, anti gratifikasi. Ahli tracing juga dia. Ya beliau ini Kasatgas dia di gratifikasi. Jadi sama saya di KPK, satu-satunya yang saya lihat berpindah-pindah ke banyak tempat itu Bang Rahman. Ya kan? Kalau saya kan spesialis cuma dua Bang, pencegahan ya kan, sama penyidik ya kan. Kalau Bang Rahman tadi benar, semua spesialis dia. Jadi Bang Rahman ini di KPK-nya terakhir jabatan beliau ini Kasatgas anti gratifikasi. Jadi memang pas sekali beliau untuk ditugaskan mengaudit dugaan gratifikasi misalnya ke yang sekarang kita akan lakukan audit ya, misalnya para pimpinan KPK misalnya. Itu kalau dia sebagai kita turunkan sebagai tim auditnya itu memang pas karena beliau memang bertugas di gratifikasi. Ahlinya di bidang. Ahlinya bidang. Iya. Oke Mas. Lalu ini kan juga Bapak-bapak sudah diangkat menjadi ASN Polri. Saya mau bertanya, apakah IM57 ini akan terus bergerak atau karena saya sudah jadi ASN Polri, sudah dalam institusi Polri, maka ya sudahlah begitu. Kira-kira sebagai ketua kira-kira Bang harusnya tetap bergerak ya, karena memang IM57 bukan derivatifnya ASN Polri, dan pengurusnya IM57 pun sudah disusun sedemikian rupa, jadi komposisinya itu non ASN-nya juga banyak gitu. Jadi ada teman-teman yang bekerja di law firm, ada teman-teman yang jadi pengacara, ada advokat, ada segala macam di NGO gitu ya, yang juga memang diangkat menjadi susunan pengurus yang 57. Jadi itu memang kita desain sedemikian rupa agar apapun yang terjadi kapal nggak boleh goyang nih, gitu loh. Misalnya the worst scenario, misalnya teman-teman di ASN di penjara semua lah misalnya gitu loh, atau diterbangin ke bulan gitu. Ini IM57 harus ada plan B, plan C, plan D yang tetap menjamin dia harus terus bisa jalan. Kita udah siapkan dewan penasehat, kita siapkan dewan pakar yang semuanya itu eksternal, para pakar, profesor dan lain-lain. Kita udah siapkan juga pengurus yang komposisinya 50-60%-nya itu semua non ASN. Jadi tetap kita siapkan. Ini saya harus jamin nih gitu loh.
kalau saya nggak pulang, misalnya dari Bandung gitu bang, pelatihan di Bandung terus saya nggak pulang nih, ini gimana nih? Kita harus ada jaminannya tetap harus berjalan. Saya tambahkan sedikit ya. Begini, tentunya ketika menjadi ASN Polri ada peraturan-peraturan yang ditaati terkait dengan sebagai ASN Polri. Tetapi kan kita tahu bahwa IM 57 kegiatannya kepentingannya publik. Ya, bukan profit ya. Betul, Bang. Terus yang kedua, kita tahu bahwa ini kepentingan positif, kepentingan kebaikan. Saya yakin dari ASN Polri tentunya tidak melarang hal itu. Ini kan suatu aktivitas kepentingan kebaikan, kepentingan publik. Saya kira pasti akan didukung. Ditambah lagi begini, saya yakin sepanjang tidak bertentangan dengan kegiatan yang ada di ASN Polri, contohnya dalam kegiatan dinas, waktu jam kerja mungkin ya, itu akan terkendali. Tapi di luar itu mestinya akan boleh. Ini dalam perspektif saya. Tentunya saya nanti akan bertanya lebih banyak lagi. Yang kedua, semangat untuk mau berjuang memberantas korupsi dan peduli dengan kepentingan masyarakat, terutama hal-hal yang berhubungan dengan dampak-dampak dari korupsi, itu menjadi semangat dari kita semua di IM 57. Saya kira itu bisa kita teruskan. Dan saya kira perjuangan untuk memberantas korupsi ini perjuangan semua rakyat Indonesia. Jadi ketika bicara rakyat Indonesia tentu banyak nih. Ada yang ASN, ada yang Polri, ada yang TNI, semuanya. Jadi ini menjadi kepentingan kita semua. Karena apa? Kita cinta kepada negara ini. Kita benci dengan orang-orang yang akan merongrong kepentingan negara dengan berbuat korupsi dan itu menggagalkan tujuan negara untuk bisa mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Jadi saya kira dalam perspektif itu saya yakin kegiatan IM 57 pasti akan didukung. Itu yang saya pahami. Dan sebenarnya beban tanggung jawab pemberantasan korupsi itu jelas lebih berat di punggung ASN dibanding. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya bukan masyarakat atau masyarakat awam atau rakyat biasa yang menjadi penanggung jawab pertama, beban harus tercapainya Indonesia yang bebas dari perilaku korupsi, pejabat korup itu ya harusnya ASN. ASN yang bertanggung jawab utama. Baru rakyat. Betul. Nah, dari tambahan yang disampaikan sama Abung tadi, bahwa ketika kami menjadi ASN Polri nantinya, tentu visi-visi yang ada, visi dan misi yang ada di IM 57 pun tetap kami emban. Dan kami juga bisa melakukan tugas yang tentu fokusnya dengan upaya memberantas korupsi juga. Jadi saya kira selaras semuanya. Bang, sebagai ketua juga dan teman-teman semua ini kan, kalau ternyata ini oknum pimpinan KPK ini tidak mau diaudit. Ini kan rakyat ini mengejar nih. Tiba-tiba kemarin sudah ramai di media, terus dijawab sama teman-teman di M57. Ternyata si oknum pimpinan KPK ini tidak mau diaudit. Gimana? Oh, kalau itu sebenarnya sederhana ya jawabannya. Biasanya memang semua yang akan kita audit ya tidak bersedia diaudit. jadi KPK atau misalnya kita teman-teman sudah punya pengalaman 15 tahun, 20 tahun, bagaimana caranya mengaudit orang yang nggak mau diaudit. Jadi Bang Rahman apalagi ya, itu emang ahlinya. Justru kalau dia dikasih calon teraudit yang bersedia diaudit itu justru nggak semangat ya. Justru ini yang buat dia semangat gitu loh. Kalau yang mau kita audit ini nggak bersedia, itu yang buat dia 10 kali lipat semangatnya. Gitu. Ada seninya ya. Itu. Karena biasanya memang kalau orang nggak bersalah, ayo silakan aja. Iya. Nah, Bang Rahman kira-kira dia menolak. Nah, Bang Rahman gimana triknya, Bang? Tidak semua harus diceritakan tapi Rahman. Sebenarnya intinya gini aja. Kalau memang ternyata dari masyarakat, kemudian dari layeringnya tersebut memang sudah banyak fakta atau bukti lah yang bisa kita ungkap ke masyarakat. Kami kan kebetulan sudah ASN nih, atau nanti diangkat jadi ASN. Kami kan bisa bikin laporan tertulis kepada penegak hukum yang lain untuk menangani hal tersebut. Dan IM 57 akan memantau laporan tersebut supaya masyarakat tahu. Itu aja. Saya jadi ingat kalau kapan Bang
novel ya. Kalau misalnya orang yang mengetahui, gimana Bang, orang yang mengetahui kejahatan dan Iya. lapor itu gimana Bang? Oh iya. Jadi begini, kalau terkait dengan kewajiban, jadi Kewajiban, apalagi kita ada ASN. di hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 881 pasal 108 di ayat 3 itu ada kewajiban, tapi di ayat 1 dan 2 semua orang itu berhak untuk melaporkan. Tetapi kalau di ayat 3, 108 ayat 3 KUHP, itu ditentukan setiap pegawai negeri yang sedang melakukan tugas, mengetahui ada dugaan tindak pidana, wajib untuk melapor. Nah, dengan perspektif itu tadi yang dimaksud Yudi, tentunya siapapun orang yang kemudian mempunyai tugas sebagai pegawai negeri dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka wajib melapor. Nah, terkait dengan hal itu tadi yang disampaikan oleh Rahman dan tadi Abung juga sampaikan, ketika kami seandainya nanti menjadi ASN Polri dan mengetahui fakta-fakta adanya dugaan tindak pidana, maka kami juga terbebani untuk adanya kewajiban melapor. Jadi seperti itu sederhananya. Kira-kira jadi ke depan IM 57 akan menjadi harapan baru. Yang kemarin rakyat sudah mulai Amin. sedih, Ya, sudah mulai hilang kepercayaannya, insya Allah insya Allah. dengan adanya IM 57 yang Menambah karena Semangat, banyak juga yang semangatnya, lain yang sudah berjalan. Iya. Semangatnya, oke. semangatnya akan tetap menambah. Betul. Cukup. Terima kasih. Salam integritas. Salam integritas anti korupsi.